Kemampuan gelandang Rans Nusantara FC, Mitsuru Maruoka, telah membuat asisten pelatih Arema FC, Kunchoro, terkesan. Pertanyaannya sekarang, apakah ada peluang bagi Maruoka untuk mengubah statusnya dari gelandang tim yang terdegradasi menjadi pemain Arema? Selama musim lalu, Maruoka tampil dalam 29 pertandingan dan meskipun gagal menyelamatkan Rans dari zona degradasi, ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya top skor bagi timnya. Pemain asal Jepang ini bahkan mampu membobol gawang Arema 2 kali dalam pertemuan putaran kedua yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Arema. Menurut Kunchoro, Maruoka adalah gelandang terbaik musim lalu. Gelandang terbaik musim lalu menurut saya ya Maruokanya Rans. Walaupun timnya akhirnya terdegradasi, bukan berarti kualitas pemain-pemainnya jelek, ungkap Kunchoro. Ia menilai kemampuan Maruoka sangat lengkap sebagai gelandang, mampu bermain di posisi gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Dia pemain bagus, sayang dia di tim yang materi pemainnya menengah, bukan bintang-bintang seperti Persib Bandung misalnya, tambahnya. Mungkin kalau dia berada di tim besar akan terlihat sinarnya. Kalau dilihat dari cara bermainnya, Maruoka ini gelandang yang lengkap. Meskipun Kunchoro mengakui kualitas Maruoka, ia menyatakan bahwa keputusan untuk mendatangkan pemain bukan berada di tangannya sebagai asisten pelatih. Kalau peluangnya gabung Arema itu apa kata pelatih kepala dan manajemen Arema yang bisa mendatangkan, tandasnya. Maruoka, yang saat ini berusia 28 tahun, telah menunjukkan potensi besar meskipun bermain di tim yang akhirnya terdegradasi. Kualitas dan kontribusinya di lapangan menonjol, yang membuatnya layak dipertimbangkan oleh tim-tim besar. Jika Maruoka bergabung dengan Arema, dia akan membawa pengalaman dan keterampilan yang dapat memperkuat lini tengah tim. Namun, semua keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih kepala dan manajemen Arema. Para penggemar Arema tentu akan menunggu dengan antusias apakah Maruoka akan bergabung dengan Singo Edan untuk musim mendatang, membawa harapan baru untuk peningkatan performa tim di Liga 1. Dua pemain asing Arema FC, Charles Lokolinga dan Julien Guevara, masuk dalam proyeksi tim untuk dipertahankan pada musim kompetisi 2024-2025. Manajemen Arema FC menilai bahwa kedua pemain tersebut masih layak untuk mengenakan seragam biru Arema pada kompetisi mendatang. Meskipun demikian, negosiasi dengan kedua pemain ini masih berlangsung karena saat ini mereka sedang berada di negara asal masing-masing. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengungkapkan bahwa proyeksi tim adalah mempertahankan Lokolinga dan Guevara. Proyeksinya Lokolinga dan Guevara yang kami pertahankan, kata Yusrinal. Untuk Lokolinga sudah deal, tinggal Julien Guevara saja yang masih proses. Kontrak kedua pemain tersebut telah berakhir pada Mei 2024. Charles Lokolinga hanya dikontrak oleh manajemen Arema FC selama 1 musim setelah didatangkan pada awal musim 2023-2024. Selama 1 musim bersama Arema FC, pemain berpaspor Australia ini telah mencetak 10 gol dari 28 laga. Meskipun mengalami cedera panjang di awal musim, Lokolinga mampu bangkit dan menunjukkan penampilan terbaiknya menjelang akhir musim, menjadi tumpuan lini depan bersama Dedik Setiawan. Sementara itu, Julien Guevara bergabung dengan Arema FC pada paruh musim 2023-2024 dan hanya dikontrak selama setengah musim. Sebagai gelandang bertahan, pemain asal Kolombia ini mencetak 3 gol dari 14 penampilan bersama Arema FC. Menurut pelatih Widodo Cahyono Putro, Guevara memiliki ketenangan dan visi bermain yang bagus, sehingga mampu menjadi jenderal di lapangan tengah bersama Jayus Haryono. Arema FC masih berupaya untuk memastikan kehadiran kedua pemain tersebut dalam skuad mereka untuk musim mendatang. Fans Arema tentunya berharap negosiasi berjalan lancar dan kedua pemain ini dapat kembali memperkuat tim, memberikan kontribusi signifikan dalam menghadapi kompetisi yang semakin kompetitif di musim depan.
Pada Selasa, 11 Juni 2024, manajemen Arema FC secara resmi berkirim surat ke Wali Kota Blitar, Santoso, untuk meminta waktu beraudiensi, menyoal izin penggunaan Stadion Soe Priadi di Kota Blitar, sebagai kandang sementara Singo Edan. Kepada kader PDI Perjuangan itu, Arema FC bakal memaparkan rencana menjadikan stadion berkapasitas 15.000 penonton tersebut, untuk jadi home base di Liga 1 musim 2024-2025. Sekaligus menjawab kekhawatiran Santoso, atas trauma yang masih dirasakan warga Kota Blitar. Kami sangat ingin berdialog dengan pemerintah Kota Blitar untuk berbincang secara objektif dan aktual, seputar persiapan keinginan kami berkandang di Stadion Soe Priadi, jelas Manajer Operasional Arema FC, Sudarmaji, Selasa, 11 Juni 2024. Keinginan besar Arema FC bisa berkandang di Stadion Soe Priadi, bukannya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Salah satu faktornya, stadion yang menjadi markas PSBL ini, adalah satu-satunya stadion di Jawa Timur, yang sudah lolos asesmen Polri. Meski untuk kategori Liga 2. Fakta itu membuat Arema FC sangat yakin bisa meningkatkan asesmen itu, agar bisa dipakai laga kompetisi Liga 1. Setelah mendapatkan masukan dari Askot PSSI Kota Blitar dan operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru. Sebenarnya kami juga sudah mengecek stadion lainnya, seperti di Tuban dan Jember. Tetapi semuanya masih kalah dibandingkan Stadion Soe Priadi. Terlebih di sana musim ini tidak dipakai tim Liga 2, tandas pria asal Banyuwangi ini. Bahkan untuk menjadikan Stadion Soe Priadi layak menjadi home base tim Liga 1, Arema FC siap menggelontorkan dana perbaikan. Utamanya pada titik-titik yang menjadi perhatian dan syarat sebuah stadion untuk Liga 1. Di antaranya adalah adanya pemisahan tribun penonton, yang nantinya bakal dibagi menjadi 3. Tribun VIP, utama dan ekonomi. Lengkap dengan pintu masuk yang berbeda antara pintu penonton dan pemain. Bukan itu saja, untuk menjawab kekhawatiran Wali Kota Blitar, terkait trauma warga Kota Blitar atas terjadinya kerusuhan saat Arema FC versus Persebaya, di ajang Piala Gubernur 2020 lalu, juga sudah diantisipasi. Caranya adalah dengan menggelar seluruh pertandingan di Kota Blitar, berlangsung pada sore hari. Ditambah dengan mengurangi kuota penonton yang ingin menyaksikan langsung ke stadion. Kalau sekarang kapasitas stadion bisa 15.000 penonton. Nanti akan kami pakai maksimal separuhnya saja, atau sekitar 7.000 penonton. Pertandingan juga berlangsung sore hari saja, agar Aremania tidak terlalu malam, ketika pulang dari nonton pertandingan. Ini juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jika pertandingan digelar malam hari, sebut alumni Universitas Muhammadiyah Malang ini. Ditambahkannya, pada Liga 1 musim 2024-2025 mendatang, Stadion Soe Priadi juga hanya dipakai untuk 6 laga home di putaran pertama. Arema FC juga sedang melobi PT Liga Indonesia Baru, agar saat menjamu Persebaya Surabaya, tidak berlangsung di putaran pertama. Jadi di putaran pertama nanti, biar Arema FC jadi tamu di Gelora Bung Tomo. Baru di putaran kedua nanti, kami menjamu Persebaya. Jadi tidak sampai ada laga Arema FC versus Persebaya di Kota Blitar, sebut Bapak Dua Putra ini. Untuk menata jadwal tersebut, Kamis, 13 Juni 2024, besok, manajemen Arema FC juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Waskita Karya, kontraktor yang merenovasi Stadion Kanjuruhan. Kami akan menanyakan kepastian selesainya Stadion Kanjuruhan. Karena untuk musim 2024-2025 nanti, kami akan mendaftarkan 2 stadion. Stadion utamanya di Stadion Kanjuruhan, sedang stadion pendamping di Stadion Soe Priadi Blitar, sebut Sudarmaji. Di kesempatan tersebut, Sudarmaji atas nama manajemen Arema FC, juga menyampaikan terima kasih kepada Polresta Blitar, Askot PSSI Kota Blitar dan Dispora Kota Blitar, atas masukan, saran dan dukungannya terhadap Arema FC. Karena berkat masukan-masukan tersebut, pihaknya memiliki data dan bahan perbaikan, untuk menjadikan Stadion Soe Priadi, sebagai markas Arema FC di putaran pertama Liga 1 musim 2024-2025 mendatang.
Arema FC memiliki beberapa alternatif stadion sebagai kandang untuk Liga 1 musim 2024 hingga 2025 selain di Kota Blitar. Ada dua stadion lain yang menjadi pilihan, yakni Stadion Bumiwali di Tuban dan Jember Sport Garden di Jember, selain Stadion Soe Priadi yang penggunaannya masih belum mendapatkan izin dari Wali Kota Blitar. Sebelumnya, Wali Kota Blitar, Santoso, menyatakan ketidaksetujuannya untuk memberikan izin penggunaan Stadion Soe Priadi bagi Arema musim depan. Alasan utamanya adalah trauma yang masih dirasakan warga Blitar akibat kericuhan yang terjadi antara pendukung Arema dan Persebaya Surabaya saat kedua tim bertemu di Stadion Soe Priadi pada semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Sudarmaji, manajer operasional Arema FC, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meninjau dua stadion alternatif selain Stadion Soe Priadi. Stadion Bumiwali di Tuban dan Jember Sport Garden di Jember menjadi opsi yang dipertimbangkan. Sebenarnya kami juga sudah mengecek stadion lainnya. Seperti di Tuban, Stadion Bumiwali, dan Jember Sport Garden, ungkap Sudarmaji. Meskipun memiliki dua stadion alternatif, Sudarmaji menyatakan bahwa Arema masih berusaha untuk tetap berkandang di Kota Blitar. Hal ini dikarenakan Stadion Soe Priadi telah lolos asesmen dari Polda Jawa Timur, karena sebelumnya telah digunakan untuk menggelar pertandingan Liga 2. Arema menunjukkan keseriusannya dalam upaya menggunakan Stadion Soe Priadi dengan melakukan lobi kepada pemerintah Kota Blitar agar mendapatkan izin. Surat permohonan audiensi pun telah dikirimkan kepada Wali Kota Santoso sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan penggunaan stadion tersebut. Dengan berbagai pertimbangan utamanya terkait asesmen dan faktor lainnya, Stadion Soe Priadi yang sementara ini dapat segera digunakan. Terlebih di sana musim ini tidak dipakai tim Liga 2, jelas Sudarmaji, pria asal Banyuwangi itu. Upaya ini menunjukkan bahwa Arema FC sangat serius dalam mencari solusi terbaik untuk masalah kandang mereka di musim depan, dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan para pendukung serta pemain. Para penggemar Arema tentunya berharap bahwa upaya ini akan membuahkan hasil positif, sehingga tim kesayangan mereka dapat bermain dengan nyaman di kandang yang layak.